Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Jemaah salat subuh yang pagi ini insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja tentunya milik Allah Subhanahu wa taala, dan segala puji tentu milik Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, atas berkat rahmat yang Allah limpahkan kepada kita, atas berkat hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita bisa dan mampu meninggalkan hiruk pikuk kehidupan alam fana ini. Kemudian kita melangkahkan kaki kita untuk menuju bait Allah ini dalam rangka kita menambah ta'abbudi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah penghambaan kita kepada Allah. Semoga penghambaan ini yang kita kerjakan di pagi ini bermakna di hadapan Allah dan tercatat sebagai amal yang terikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita bersama-sama mentadabburi Al-Qur'an dan hadis Nabi atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya pagi ini mencoba untuk merefleksikan kebahagiaan saudara kita, takmir masjid kita, Bapak Santo Adi. Pak Santo ada ya? Pak Santo Adi. Pak Santo, Pak Santo biar tidak kemana-mana. Pak Santo ini hari ini sedang bergembira. Apa kegembiraan beliau? Adalah beliau mengingat kelahiran beliau, bahwa hari ini beliau lahir di dunia 18 tahun yang silam. 70? Oh 66 tahun yang lalu. Ini apa? Ini paling bahagia di antara kita bersama Pak Santo. Jadi sudah 66 tahun beliau diberi rahmat oleh Allah, sehat, selalu berbuat kebajikan. Setiap Ahad pagi, Rabu malam, dan Jumat beliau selalu standby di masjid ini untuk menjadi khadimul ummah, untuk menjadi pelayan umat. Beliau harus membuatkan teh, membuatkan atau memberikan jajan kepada kita dari kebaikan-kebaikan jamaah, kemudian dimakan sendiri pula oleh jamaah. Itu adalah sebuah kebajikan yang beliau saat ini syukuri. Maka tentu syukur itu adalah puncak tertinggi daripada ibadah itu. Sampai-sampai ada seorang sahabat Nabi yang kemudian dia tawaf di Ka'bah itu dengan sebuah kalimat, Allahumma ja'alni minal qalil. Jadi kalau biasa kita tawaf subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kemudian kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Satu sahabat ini membaca Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan saya ini sekelompok atau orang yang sedikit. Jadikan saya ini orang yang sedikit. Itu terus dia putar itu. Selesai tawaf kemudian ditegur oleh sahabatnya, kenapa kamu kok tawaf baca Allahumma ja'alni minal qalil? Maka kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sahabatnya itu membaca Allahumma ja'alni minal qalil.
Kemudian sahabat itu dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kemudian dia jawab? Kenapa engkau baca Allahumma ij'alni minal qalil? Dia jawab, iya ya Rasulullah. Saya takut saya tidak menjadi hamba yang bersyukur karena engkau memberitahukan pada kami bahwa orang yang bersyukur itu sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Kata Allah, sedikit di antara hambaku itu yang bersyukur kepadaku. Maka saya ingin ya Rasul menjadi hamba yang bersyukur. Salah satunya Pak Santo pagi ini. Ada door prize kata Pak Santo. Jadi kalau yang nanti kena door prize, ada yang sepeda motor nggih Pak door prize-nya? Ya. Saya coba kenapa Pak Santo ini kok bersyukur sekali mengingat kelahirannya. Kalau Nabi kelahirannya itu berpuasa. Pak Santo mau berpuasa hari ini hari Ahad. Khawatir sama nantinya dengan teman-temannya yang lain. Dan 66 ini menurut saya hitungan yang bisa menjadi sebuah ilham itu kepada Pak Santo. Karena Allah tuh berfirman begini, huwallazi ja'ala lakumul fil arham wa kaifa yasha. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Allah lah yang menjadikan kita ini di dalam rahim itu dengan apa namanya? Dengan predikat yang unggul. Sawari itu kita ini, badak ini. Kaifa yasha. Allah menjadikan kita itu indah, itu menurut kehendak Allah. Kemudian Allah menyelesaikan ayatnya itu la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada sesembahan yang patut engkau sembah kecuali Allah yang maha bijaksana itu. Maksudnya adalah kelahiran nanti seorang manusia, apakah itu Pak Santo, Adi atau kita, bahwa itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah dan kasih sayang Allah terhadap makhluk itu.